Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi jami'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dulur-dulur dikawangi sedayanipun, khususnya kepada Bapak Ketua Ikawangi Perwil Batam Sektor Komsa, kepada pengurus Ikawangi Pusat Batam Kota yang kami hormati, kepada penasehat Paguyuban Ikawangi yang kami hormati, juga kepada Sohibul Bait atau yang berketepatan dengan tempat ini, terima kasih kami sampaikan. Kepada saudaraku sekalian, kepada adik-adikku, khususnya adik-adik Hadrah Liwaul Muridin dari Batam, dari Legenda yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul merayakan hari lahirnya manusia yang paling mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin yang pertama dan terakhir, Khairul Anbiya wal Mursalin, pemimpin manusia terbaik, baik dari kalangan para nabi juga para apalagi manusia biasa. Di depan tadi saya sampaikan ayat, saya mengutip ayat, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya maka hendaknya kalian semua bersenang-senang, berbahagia. Ulama tafsir diantaranya Syekh Jalaluddin Asy'ari dalam kitabnya tafsir, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan fadlnya Allah, fadlullah di situ adalah Nabi Muhammad. Anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia di dunia ini, yakni Nabi Muhammad. Ini tafsir ini di beberapa tafsir seperti Al-Qurtubi, Al-Baghawi, bahkan tafsir Ibnu Katsir, tidak ada ulama yang menafsirkan fadlullah, keutamaan yang diberikan oleh Allah dengan ditafsiri Nabi Muhammad. Ini hanya ada pada tafsirnya Imam As-Sa'idi. Dari mana riwayatnya? Dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya, hendaknya kita bersenang-senang. Nah, malam hari ini kita merayakan peringatan hari kelahiran Nabi. Pokoknya tidak senang untuk mawon Bapak Ibu. Pokoknya senang-senang. Ini pokoknya yang susah-susah ditinggal kabeh, karek seneng itu.
Ini saya informasikan khususnya kepada adik-adik ya. Ini kan adik-adik khususnya yang dari Batam ini, dari Grup Hadra, sampean ini sedang mengadakan atau diundang di acaranya orang Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi itu hari raya itu ada 3. Ya. Kalau yang sampean tahu hari raya ada berapa? Ya? Ada 2 ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau di Banyuwangi tidak, ada 3. Khususnya orang Osing itu ya. Yakni yang ketiga itu hari raya Mauludian. Ini saya sering dulu waktu di pesantren. Ini cerita mawon nggih, Pak. Soalnya itu dijebak oleh Pak Rosi. Ya. Jadi ini sekaligus saya di sini sebagai diamanai untuk jadi seksi keagamaan. Karena memang sambutan dari panitia pisan, kondisi tausiah sekaligus jelas pemborongan. Jadi adik-adik saya sampaikan, kalau di Banyuwangi hari raya itu ada 3 ya. Jadi kalau ada lagi di daerah Banyuwangi, daerah Genteng. Enten sing dari Genteng nggih Bu nggih. Enten nggih Cangaan. Kalau di Cangaan itu ada 3. Yang pertama hari Idul Fitri, Idul Adha dan Suraman Muharram. Itu kalau orang Cangaan dulu, entah sekarang. Saya diceritakan oleh orang-orang tua dulu. Jadi kalau di Cangaan itu kalau hari Asyura itu dirayakan dengan penuh kemeriahan. Semuanya bikin mayoran. Terus bikin pesta, bendorengan, pesodakoan dan lain sebagainya. Tapi kalau di Banyuwangi secara umum, khususnya di Osing yang sekarang sudah umum ya, sampai ke kampung-kampung saya pun daerah selatan, pulau itu saking Bangurjo, pulau Bangurjo itu di Gunung Serawat. Ini pulau tempat yang pesona asri, sementara ini kan pesona asri. Duko benjing malih tembung di Saya di sini baru sekitar belum ada 3 tahun Pak. Insya Allah Desember atau Januari, awal Januari itu 3 tahun. Sudah pindah 6 kali. Ya karena masih jadi kontraktor. Jadi kalau di Banyuwangi, orang Banyuwangi itu sangat memuliakan. Gak ada di atas langit, di bawah bumi, khususnya di Nusantara ini, orang suatu suku yang memuliakan hari Maulid dirayakan sebesar orang Osing atau orang Banyuwangi. Sebab apa? Di Banyuwangi ini yang saya alami sendiri ketika saya dulu pesantren, dari pesantren di Kediri, itu ketika liburan Maulid itu pulangnya seneng itu ke kawan-kawan yang di Osing itu, daerah Pakistan, daerah itu senang kalau pulang ke sana. Karena apa? Setiap rumah itu semuanya pesta. Ya, masak yang enak-enak. Namanya telur ini dari berbagai varian rasa, berbagai varian masak itu ada. Ada yang digoreng, ada yang dibalik, direbus, itu ada semua. Jadi pindah rumah sini makan lagi, pindah sini makan lagi. Semuanya merayakan hari perayaan Maulid Nabi. Begitu menghormatinya pada kelahiran Nabi. Sudah ada bedanya, semuanya bosing soleh, bosing toleh sama, semuanya sangat mengagumkan hari raya Maulid. Jadi perayaan Maulid itu untuk perayaan saja. Ini semuanya dok-dokan dan lain sebagainya. Dan ini untuk adik-adik saja yang belum tahu. Ini kenapa di sini di Banyuwangi itu ada pohon telur, ya. Yang sampai kenal, tak kenal maka tak sayang. Ini di sini ada pohon telur. Pohonnya terbuat dari batang pisang, ya. Ini ada filosofinya, ada maknanya. Jadi nggak hanya sekedar, semuanya ada maknanya. Pohon pisang nggak boleh diganti
pohon jambe atau pohon pinang nggak boleh, atau pohon apa? Ganti pohon apa Pak? Ya, karena ada filosofinya. Ya, yang pertama dari telur. Jadi saya diceritain saja Pak, diceritain ngomong tuan dan kawan-kawan saya yang sekamar dulu di pesantren. Telur itu mempunyai makna. Di dalam telur itu ada 3 lapisan. Ya, kita orang beriman itu harus melalui 3 fase. Apa ini? Di dalam telur ada cangkang, putih telur, kuning telur. Nah, dalam Islam kita diajarkan ada namanya Islam, iman, Islam, dan ihsan. Dan nggak perlu saya jelaskan panjang-panjang. Waktunya kurang jam Pak. Ya? Masih lama ini. Ya. Jadi yang pertama telur ya. Iman, Islam, dan ihsan. Iman insya Allah semuanya sudah beriman. Terus kemudian Islam kita jalankan sebaik-sebaiknya. Dan ihsan itu pokoknya kita berbuat baik, hidup untuk berbuat baik, bermanfaat. Dilambangkan dengan apa? Dengan pohon pisang. Pohon pisang itu apa maknanya? Pohon pisang itu pohon yang akan senantiasa tumbuh, ya, ditebang berapa kali pun dia akan tumbuh sebelum berbuah. Pohon pisang termasuk salah satu pohon yang bisa hidup di mana pun. Ya, hidup di tempat yang kering, tanah apa itu aja nih? Tadi sama ambil boksit, di tanah lempung, di tanah apapun bisa hidup pohon pisang itu. Jadi manusia harus seperti pohon pisang, ya, dilambangkan seperti pohon pisang. Dimanapun bisa hidup, bahkan di pohon pun bisa hidup. Dulu Pak, dulu di kampung saya itu ada cerita orang entah dapat ilham atau dapat vaksin dari mana nggak tahu. Jadi di kampung saya, di Solo itu wingking kan kali. Di sungai itu ada pohon wit saman, dengarane wit saman, tembesi bobo. Iya, tembesi. Wit saman gede di pinggir kali. Nah, di atas tiang yang apa? Pohon yang menjuntai ke atas sungai ini ada sebatang pohon pisang yang hidup. Ya. Awalnya dulu ketahuan itu ada seorang santri mana, dia katanya dapat wangsit entah dari gurunya entah dari mana, kamu suruh bikin padepokan atau semacam pesantren di sana di tempat yang tumbuh pisang, ada pohon yang tumbuh pisang. Nah, akhirnya setelah dicari didapat di situ viral, tapi zaman semono durung ono anu Pak. Jadi viral nih kampung saya Bang, tapi nggak sampai terus. Itu enggak. Akhirnya dia bangun rumah di situ di pinggir kali nih sore greng, bangun rumah terus buka pondok. Lewat jenenge ning sawah ning pinggir kali ning greng Pak. Ya ora mlaku, suwi-suwi ora kerasan dhewe Pak. Ora betah akhirnya ngalih. Ini sebenarnya itu kalau kita mau logika, ya gampang saja. Memang pohon pisang itu bisa hidup dimanapun. Kok bisa ada pohon pisang di atas pohon saman? Jadi soalnya kan mungkin waktu banjir, ya, terus temangsang nih dulu, sudah kumpul. Soalnya bogolnya itu kan akan bisa itu ketika nggak mau ya wis sibuk. Jadi nggak jalan, nggak pakai logika. Itu yang pertama. Jadi kita ditaruh dimanapun, pohon pisang ditaruh di tempat, di pot di depan rumah, di belakang rumah, bahkan di pecerai, di comberan pun dia nggak pernah protes. Tahu lihat pohon pisang protes?
Nggak ada pohon pisang Ustaz. Terus kemudian pohon pisang ditanam di comberan, kemudian saya mau ditanam di sini, saya nggak mau berbuah, nggak ada. Mengambek, ngomong, tetap dia buah, dia akan senantiasa berbuah. Dan buahnya pun sama. Mau yang ditaruh depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah, di gunung, di sawah, semuanya buahnya sama, rasanya pun sama. Nah, kita jadi manusia diharapkan bisa hidup seperti pohon pisang. Apa? Dasarnya apa? Dasarnya biasa kita dengar khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Kita bisa sebisa mungkin bermanfaat untuk orang lain. Ya alhamdulillah ya. Saya betul senang sekali kalau lihat grup Ikawangi betapa akhir-akhir ini jiwa persaudaraannya, keguyubannya, termasuk dalam bidang sosial begitu tanggap, begitu luar biasa pedulinya kepada kawan-kawan. Jadi saya berharap ini juga meneladani sifat Rasulullah, yakni kita senantiasa hidup bermanfaat, seberapapun, sekecil apapun bisa bermanfaat, kita lakukan. Itu yang pertama saya sampaikan itu. Untuk selanjutnya, karena ini momen Maulid Nabi, saya sebenarnya ini nggak biasa, bukan biasa Bu. Pengajian nggak biasa, tapi biasanya ngaji saya biasanya ngaji. Jadi saya punya rutinan di majelis taklim saya. Majelis taklim saya itu di Bintong, Bintong Molang. Jadi rumah saya tinggal di sini, setiap hari majelisnya di Bintong Molang. Ini setiap malam Senin saya ngaji sama anak-anak di majelis di rumah di Dusun Asri. Nanti malam Jumat itu di Cendana, malam Rabu di Bentong. Nah ini biasanya saya memang ngaji ya. Jadi nggak biasa pengajian. Ya, maka ini masih lanjut Pak? Sudah? Cukup? Ini kalau lanjut saya sambung dengan ngaji. Saya sambung sedikit karena tadi Ustadz Ansori ini juga Banyuwangi. Ya, pimpinan grup Badra Liwal Muridin ini beliau Banyuwangi dari Tempur Sari, Celuring. Sebelum. Ya, ini karena tadi kita baca Al-Barzanji, saya sedikit mau menceritakan sedikit saja, nanti saya nukil biar sampean ini baca itu sedikit tahu isinya apa ya, nggak cuma gedek-gedek saja Allah itu ya. Sedikit tahu, kalau tahu apa? Sedikit mengetahui sejarah Nabi, bisa menghayati, bisa meresapi, dan diharapkan sedikit-sedikit bisa menelan. Jadi lanjutkan. Jadi lanjutkan liburnya. Kitab Al-Barzanji ini adalah salah satu kitab maulid, kitab yang mengisahkan tentang sejarah Nabi yang paling tua. Ya, dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, ulama juga masih keturunan Rasulullah, berasal dari Kurdistan. Kurdistan itu kalau dulu masuk wilayah Irak, dikarang pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dulu Islam berkali-kali mau menaklukkan Baitul Maqdis itu tidak mampu. Ya, sudah berkali-kali, termasuk era dulunya atau bapak asuhnya Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zaidi itu juga tidak mampu, berkali-kali selalu mental mau menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi ketika dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian beliau berpikir kira-kira apa yang bisa membangkitkan semangatnya orang-orang Islam, bisa membangkitkan gairah tentara-tentara musuh. Akhirnya dapat ide, diadakanlah perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Itu pertama perayaan Nabi dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah itu zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam peringatan itu
mengundang ulama-ulama untuk menceritakan, membuat suatu karya yang akan dihadiahi oleh sang sultan pemenangnya, jadi pemenangan jadi hadiah. Kemudian ulama-ulama yang diundang untuk membuat sastra mengarang tentang sejarah Nabi yang paling indah dan bisa membangkitkan semangat para pejuang Muslim waktu itu. Ini adalah salah satu pemenangnya adalah Syekh Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dan Al-Barzanji ini masih dikaji di seluruh, khususnya di daerah Melayu, yakni terutama kalau di Jawa, kalau di Banyuwangi khususnya. Kalau di Banyuwangi itu setiap mulut itu dibaca sampai khatam mulai tanggal 1 sampai tanggal 11 atau tanggal 10. Nanti malamnya peringatan ditutup dengan peringatan Maulid Nabi, besoknya libur. Itu biasanya di pesantren-pesantren di Jawa, khususnya di Banyuwangi. Ini sedikit saya membacakan tentang kisahnya Rasulullah. Pertama, Rasulullah digambarkan di sini. Syekh Ja'far Al-Barzanji mengawali kisah Nabi dengan menyebutkan silsilah Nabi. Silsilah Nabi dikatakan Nabi mulai ini sampai kepada Sayyid Adnan. Kemudian Sayyid Adnan ini ke atasnya sudah oleh Nabi. Kalau ada yang mengatakan Sayyid Adnan bapaknya ini itu adalah bohong. Tapi semua orang dulu, orang Arab sepakat kalau Sayyid Adnan itu masih keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Ini mulai cerita mawon Pak. Ini gak apa-apa, nomor jenenge nyantai mawon. Pokoknya kita senang mawon, kita mau senang. Sambil ngopi-ngopi, sambil rokokan, boten napa-napa, bos. Nyantai karo mangan-mangan. Pokoknya mulut Nabi itu intinya kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Pokoknya senang dibuat senang aja. Nah, kenapa kok Syekh Al-Barzanji mengawali dengan kisah silsilah Nabi? Ini sangat penting sekali. Karena waktu itu orang-orang Yahudi meragukan bahwasanya Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Mana mungkin Muhammad yang hidup di Arab, ya, yang hidup di Arab, Bani Quraisy, ini keturunan Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu ada di Babylon, Palestina, makanya di Palestina. Kan sangat jauh sekali. Mana mungkin ini diragukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka meragukan nasibnya Nabi. Akhirnya disebutkanlah nasab ini sekaligus untuk menyanggah keraguan orang-orang. Ya, ini apa? Disebutkan bahwa di situ terdapat di Masjidil Haram itu terdapat namanya, mungkin bapak-bapak sudah haji, sudah umroh, tahu di situ namanya ada makam Ibrahim. Dibuktikan bahwasanya di Mekah ada makam Ibrahim. Secara sejarah di situ ada petilasannya, bekasnya Nabi Ibrahim. Nah, terus di situ juga ada namanya Hajar Ismail dari Hujro. Jadi ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian di bawah namanya Nabi Ismail masih kecil dibuatkan semacam kamar-kamaran. Udah, kamu berteduh di sini aja. Nah, itu terus jadilah Hijr Ismail. Nah, dengan bukti secara sejarah, menurut sejarah itu ada petilasan dan lain sebagainya, ini sudah cukup untuk menjawab mereka bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah datang ke Arab, pernah datang ke Mekah. Dibuktikan dengan artefak atau apa-apa itu namanya. Nah, dengan itu untuk menyanggah orang-orang Yahudi, akhirnya mereka nggak bisa baca lagi. Lalu disebutkan di Mekah ada namanya Babu Syaibah. Babu Syaibah, Syaibah itu adalah nama dari kakeknya Nabi Muhammad, ya. Jadi Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi.
Humidal Khisalus Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu nama aslinya Syaibah. Nama Abdul Muthalib aslinya nama Syaibah. Syaibah dijadikan pintu di Mekah, sampai sekarang baru Syaibah. Oh, berarti jelas orangnya adalah Muhammad ini keturunan orang mulia. Kalau bukan keturunan orang mulia, mana mungkin nama kakeknya diabadikan di Mekah. Lalu kemudian beliau menyebutkan silsilah ke atas, bahwasanya silsilahnya itu tidak ada satupun yang ada di luar nikah. Semuanya melintasi sifat hafalan Yusuf Umaru bin Adamin wa ila para orang tua Nabi, leluhur Nabi, mereka meninggalkan sifat perbuatan zina, yakni hamil di luar nikah, itu tidak ada. Mulai min Adamin, mulai Nabi Adam sampai Abdullah. Artinya apa? Meskipun belum datang Islam, tapi mereka kakek-kakeknya itu melakukan pernikahan secara sah. Tidak ada yang melakukan pernikahan tidak sah. Semuanya ada orang tuanya, ya, ada saksinya, juga ada maharnya. Ini kita tahu sejarah Nabi, pernikahannya Nabi seperti apa. Nabi sebelum diutus menjadi Nabi. Kemudian Nabi Muhammad, selanjutnya Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang luar biasa, ya, karena Nabi Muhammad walamma aradallahu ta'ala ibrazaha liqadil Muhammadiyah. Nabi Muhammad ini dilahirkan tidak satu kali. Jadi menungsoi umumnya lahir sepisan ini. Lahir sepisan. Tapi kalau Nabi Muhammad itu lahir dua kali. Yang pertama, lahirnya Nur Muhammad. Ya. Nur Muhammad ini lahir. Nur Muhammad ini diciptakan ada sebelum Nabi terdahulu. Jadi Nabi itu sudah ada Nur Muhammad diciptakan, kemudian Allah menciptakan alam semesta. Nur Muhammad ditaruh di Nabi Adam, kemudian lahir sampai kepada terakhir kepada Abdullah. Lahir yang pertama ini dinamakan dengan lahir hakikat. Lahir hakikat. Jadi Nabi Muhammad ada lahir hakikat, ada lahir secara dohir, secara tampak mata. Lahir hakikat, lahirnya Nur Muhammad, yakni yang dibawa oleh Sayyid Abdullah ke dalam rahimnya Dewi Siti, siapa ibunya? Aminah binti ini. Oh ya, harus tahu. Jadi sampean harus tahu ini. Kalau biasanya melantunkan maulid, harus tahu sejarahnya Nabi. Ini penting ya. Jadi pentingnya ngaji itu semacam ini biar kita tahu. Jadi Aminah binti Wahab, sama Wahab. Terus bin Wahab bin Abdul Manaf. Terus bin Zahra bin Kilab. Ini penting karena sekarang ini ya itulah kita itu sering dituduh mengadakan maulid Nabi. Itu kita sering dituduh melakukan perbuatan yang bid'ah, sesat, ya, mungkarat dan lain sebagainya. Ini karena apa? Kita membaca, kita dituduh karena membaca berjanji, membaca maulid. Itu dikira apa membaca itu? Yang diperbolehkan dalam syariat ini membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, membaca Al-Quran, kok membaca berjanji. Padahal kalau kita terjemahkan, ya ini sejarah biografi Nabi. Ya. Kalau ada orang Islam, khususnya kita orang-orang dari Melayu ini merayakan maulid dengan membaca kitab Al-Berjanji, kitab maulid, kita diharamkan. Tapi kalau dia membaca sejarah siapa, sejarahnya Syekh Google dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa, padahal kan sama saja. Nah, yang kita yang dibid'ah-bid'ahkan, kita yang disesat-sesatkan, kita sering baca juga nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti isinya. Tapi yang masih untung ya,
Masih untung karena apa? Masih ada rasa cinta. Wis paham gak paham, sing penting seneng Kanjeng Nabi, ngono wis titik. Kok repot. Ini saya lanjutkan. Nabi lahir pertama lahir hakikat. Lahir hakikat Nabi, perpindahan dari Sayyid Abdullah ke rahimnya Aminah ini terjadi pada malam Jumat tanggal 10 Rajab. Ya, terjadi pada Jumat tanggal 10 Rajab. Jadi kode. 10 Rajab lahir Nabi Muhammad. Yakni pertemuan pertama Sayyid Abdullah saat malam pertama malam pengantin dengan Sayyidah Aminah. Ini jadi hari Kamis melakukan resepsi, malamnya malam Jumat turun Nur Muhammad dari sulbinya, dari tulang sumsumnya, dari tubuhnya Sayyid Abdullah masuk ke rahim. Dan ini terasa. Bapak-bapaknya dulu juga semacam itu. Ketika Nur Muhammad ini sudah keluar, Sayyid Abdullah ini sudah gak ada rasa bahagia di dunia. Rasanya itu sudah hambar melihat dunia. Makanya beliau kemudian ketika tahu Sayyidah Fatimah ini mengandung umur 1 bulan, dikutus oleh bapaknya Sayyid Abdullah, sudah kamu pergi ke Madinah, ziarah ke keluargamu, keluarga di sana, keluarga istrimu, sambil cari kurma yang terbaik. Untuk apa? Untuk nanti acara walimatul hamli, untuk pesta kehamilannya. Nah, sampai di Madinah tepat di sana 1 bulan, kemudian perjalanan 1 bulan sampai 2 bulan beliau wafat karena menderita sakit sampai 1 bulan, dirawat 1 bulan. Kemudian sakit meninggal, makanya Nabi ditinggal dalam usia 2 bulan dalam kandungan. Ini namanya lahir hakikat. Yang ada hanya pada Nabi Muhammad, tidak ada pada kita. Coba Kang Kodir, sampean tanya bapak sampean, Pak, saya yang jadinya itu malam apa? Kira-kira tahu nggak? Jadi kan, analisa sampean itu dadine sing malam apa? Kira-kira ngerti nggak? Kok kerasa, wis pokoknya enak ngono lah pokoknya. Enak kabeh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Setu enak bedane, enak kabeh. Gitu. Tapi Nabi Muhammad ketika saya Abdullah pas brujul pertama, beliau langsung sadar. Ada sudah kehambaran, itu lahir hakikat. Ya. Kemudian lahir secara zahir, yakni lahirnya Nabi Muhammad beserta rohnya secara fisik, lahir secara fisik, yakni pada malam 12 Rabiul Awal atau tanggal 12 Mulud. Jadi pas disebutkan di sini bahwasanya walamma tamamin hamli ala rajihi tis'atu asyhurin qamariyah. Ketika sempurna umur kandungannya 9 bulan secara komariah, beliau kemudian merasakan ingin melahirkan. Tanpa sempurna di sini. Kalau sampai hitung loh, katanya pertama malam apa tadi? Kumpul pertama malam 10 Rajab. Kalau dihitung Rajab sampai Mulud berapa bulan, Pak? Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulud. 8 bulan. 8 bulan. Bulan Mulud 8 bulan tanggal 10. 8 bulan. Nah, lahir pada tanggal 12. 11, 12 itu sudah dihitung sempurna 9 bulan. Okay. Jadi tanggal 11 itu sudah masuk 9 bulan. Makanya Syekh Al-Barzanji mengatakan walam tamman. Kalau dihitung, beliau melakukan hubungan pertama Syekh Abdullah dengan Aminah ini Rajab tanggal 10 Rajab. Makanya Rajab kita disunahkan puasa Rajab mulai tanggal 1 sampai tanggal 27, atau kalau nggak kuat tanggal 1 sampai tanggal 10, atau
dakwah minimal sehari mawon. Sehari tanggal 10 Rejab itu untuk memperingati lahirnya Nabi berupa lahir hakikat. Dan ini biasa kita peringati di kampung-kampung setiap malam Jumat kita mengadakan sholawatan berjanjian itu tiap malam Jumat. Lah malam Jumat ini memperingati lahirnya Nabi secara hakikat. Lah tanggal 12 Rabiul Awal ini kita memperingati lahirnya Nabi secara fisik atau secara itu sedikit tentang kisah lahirnya Nabi. Kemudian yang terakhir saya tutup pada akhiril yang terakhir. Saya bacakan sedikit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya Nabi itu beliau sangat pemalu. Pemalu artinya pemalu yang positif label. Ya, kalau disuruh sesuatu yang baik, kalau malu itu kan negatif. Ya sebenarnya itu saya ya malu di depan, ini malu ngomong di depan. Masa masih tahu siang bocah, harusnya ya Pak Disangkur masih gitu. Terus Pak Dijogo itu tahu siang bahasanya lo tahu siang wasiat bah orang tahu tahu siang wasiat. Ya, beliau memalu dalam hal positif. Wa tawadhu sama terjadi yaksifuna alahu wa yartausahu. Beliau mau menjahit sandalnya sendiri ketika sandalnya itu putus. Di sandalnya Nabi itu modelnya itu ada anunya Pak. Jepit itu antara digambarkan di sini dijepit antara jempolan kali jari telunjuk. Berarti kan modelnya jepit berarti. Gambarnya sandal Nabi. Tapi sandal Nabi yang ditambal yang disembung itu jangan dibayangkan kayak awak dewe sandal swallow. Mosok sandal swallow pedot ditaleni rapi ya. Nah, itu namanya kita nggak tawadu, itu pancen pikir loh. Itu pancen pikir. Saya yakin loh sampean kita sandal jepit kita peniteni. Ya, selamatnya pedot dipeniteni taleni rumput Jepang rafia. Kalau kita biar disebut tasawuf juga nih enggak, ya pancen pikir enggak duwe. Kalau sandal jepit kelasnya selalu pedot ya buang itu aja. Kalau Nabi itu sandalnya kulit, sandal kulit, bahwa beliau didodol di sol itu. Beliau juga menjahit pakaiannya sendiri. Ini wayah libu syatahu artinya terus kemudian sekiranya pakaian itu masih bisa dimanfaatkan itu ya kita pakai itu. Orang kita didodomi atau boxer jebol. Nah, saya punya Pak, saya mulai dari pondok itu namanya dom sama bola itu saya punya. Terus kayak ngeling-ngeling lah Kanjeng Nabi. Kalau terakhir cerita cuma berpikir terang gitu Pak. Kemudian Nabi juga memerah susunya sendiri, pas susu kambing, memerah susu kambingnya sendiri. Ya, memerah susu kambing artinya apa? Ini bentuk sifat ketawaduan Nabi. Jadi kalau mau minum itu enggak terus merepotkan. Ya, kita sedikit-sedikit kita tiru lah, khususnya bapak-bapak ini ya, kalau bapak-bapak suami-suami ini ya. Oke, kalau kita melihat istri kita sedang capek atau mungkin sedang tidur terus pengen kopi, yo sekali-kali gawe lah. Yo Mas yo kalau ada istri ya kita selalu dibuatkan. Tapi kalau istri sudah capek tertidur ya gawe dewe lah. Nah, biasa mau meminum susu memerah sendiri. Itu. Untuk bela ibu-ibu. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Kemudian Nabi mencintai orang fakir dan orang miskin. Kemudian juga tidak gengsi duduk bersama mereka. Artinya apa? Bukannya Nabi kok miskin enggak? Ya, seperti sejarah yang disampaikan di sini juga disebutkan Nabi itu pernah mengganjal perutnya. Wa yasibu ala bani al hajar. Nabi mengganjal perutnya dengan batu. Ya, karena lapar. Itu terus jangan diartikan kalau Nabi itu miskin. Tidak, Nabi itu kaya. Kalau ada mubalek, ada ustaz ngomong Nabi Muhammad itu loh miskin,
kamu ngapain cari dunia loh, Nabi aja itu bohong Pak. Ya, ini kalau saya mau baca versi sejarah, Nabi pernah mengganjal perutnya itu hanya terjadi satu kali ketika perang Khandaq. Perang Khandaq karena bekalnya sudah habis, Nabi sangat lapar, sudah 2 hari atau berapa hari tidak makan, belum ganjal perut. Tapi itu terjadi satu kali. Jadi hanya satu momen saja. Tapi dalam kehidupan normal Nabi itu lebih banyak bersosial, lebih banyak memberi, lebih banyak berderma. Dibuktikan dalam Al-Quran disebutkan wa wajadaka ailan fa'al. Nabi awalnya miskin sampai Gunung Uhud menawarkan dirinya, apakah mau Nabi kalau saya menjadi emas untuk Anda supaya bisa menaklukkan? Tidak perlu ya. Tapi setelah Fathul Makkah, Nabi ini kaya. Nabi sangat kaya. Wa wajadaka ailan fa'al. Lalu kemudian Nabi kaya untuk memperkaya juga tidak. Buktikan Nabi ini memberikan makan namanya ahli sufa, sahabat-sahabat yang mondok kepada Nabi, yang tidak punya orang tua, tidak punya tempat tinggal, itu diserang di masjid, itu dibuatkan tempat di situ. Kemudian beliau Nabi yang memberikan makanan dan lain sebagainya itu adalah artinya apa? Dalam kehidupan normal Nabi itu lebih banyak memberi. Nah, memberi itu ya kita ya harus kaya gitu. Artinya umat Islam secara keseluruhan itu dianjurkan ya untuk semangat dalam bekerja, semangat untuk kaya. Supaya apa? Supaya lebih banyak peluang untuk berbagi. Jadi seperti yang dicontohkan Nabi ketika beliau senantiasa memberikan sahabat-sahabatnya hadiah, makanan dan lain sebagainya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sedikit kisah Nabi bisa kita hayati, khususnya adik-adik ini ya, adik-adik ini yang mudah-mudahan sering membaca sholawat Nabi, tidak hanya di lisan saja, tapi betul-betul bisa menjiwai dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal sifatnya Nabi itu, sifatnya beliau kasih sayang kepada sesama, kemudian beliau sifat sahotnya, lomannya, dermawannya dan lain sebagainya. Ya semoga saja dengan pembacaan kitab berjanji dan kita semua yang memperingati Maulid berjanji ini, kita benar-benar dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dapat berkahnya Syekh Ja'far Al-Berjanji, dan saya juga mewakili dari atas nama sesi keagamaan mengucapkan ribuan terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga kegiatan-kegiatan perayaan hari besar Islam maupun perayaan hari besar kenegaraan kita bisa senantiasa kita laksanakan ya. Entah itu Maulid Nabi, entah itu Isra Mi'raj ke Jepang, entah itu nanti ada Muharraman atau Suronan, terus kemudian dan lain sebagainya, Agustusan dan lain sebagainya, momen apapun supaya bisa mempererat, lebih membuat kita hidup rukun, duduk bebarengan, ngopi bareng, makan bareng-bareng, sekedar ketemu canda tawa, insya Allah barokah. Allahumma amin. Dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.